Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, ini merupakan kali kedua kita belajar pendidikan kewarganegaraan. Jadi pada pertemuan sebelumnya, pada pertemuan pertama, saya tidak membuat video, tapi pada pertemuan ini saya ingin mencoba membuat sebuah video, ya. Pada pertemuan ketiga nanti kita akan melakukan pertemuan secara tatap muka melalui aplikasi Zoom atau aplikasi-aplikasi lainnya yang kira-kira bisa kita pergunakan untuk saya bisa mengetahui kemampuan daripada para mahasiswa sekalian. Jadi saya berterima kasih dalam suasana yang seperti ini gitu ya. Kalian masih antusias untuk mengikuti perkuliahan. Para mahasiswa sekalian, jika kemarin pada pertemuan pertama itu merupakan pertemuan pengantar meskipun ada tugas dari saya ya, di mana ada di slide kedua. Saya ingat betul di slide kedua yang dibahas yang ini ya. Saya meminta kalian menjawab secara simpel 4 pertanyaan pengantar. Kenapa sih misalnya kalian ini menjadi warga negara Indonesia, dan kalau misalnya ada negara maju yang menawarkan kehidupan yang lebih menjamin gitu ya kehidupan kalian, apakah kalian akan menerima kewarganegaraan dari negara maju tersebut? Lalu seberapa bersyukur kalian menjadi warga negara Indonesia, dan bagaimana cara kalian mewujudkan rasa syukur kalian sebagai warga negara Indonesia? Pertanyaan-pertanyaan ini kemudian direspon oleh kalian dengan mengirimkan jawaban kepada saya. Yang seharusnya kalau itu di dalam pertemuan tatap muka saya bisa langsung berinteraksi dengan kalian. Ya. Secara umum 90% dari kalian mengatakan bahwa ya saya menjadi warga negara Indonesia, Pak, karena orang tua saya lahir di Indonesia. Itu ya. Ya tepat juga jawaban-jawaban seperti itu gitu ya. Kenapa? Karena memang waktu kalian kecil ya kalian nggak bisa memilih mau menjadi warga negara apa begitu ya. Bahkan orang-orang yang double kewarganegaraan orang tuanya begitu kan, yang double kewarganegaraan itu nanti setelah dia dewasa dia baru bisa memilih salah satu kewarganegaraan, apakah dia akan memilih sebagai kewarganegaraan Indonesia atau negara lain gitu ya, yang merupakan negara tempat asal daripada salah satu orang tuanya. Ini biasanya terjadi dalam perkawinan campuran ya, yang melibatkan dua warga negara. Para mahasiswa sekalian, nanti kita akan banyak belajar mengenai itu ketika kita belajar mengenai keluarga negaraan ya, atau warga negara. Nah, jadi kalau kalian perhatikan pada pertemuan pertama kemarin, di sana ada rencana pembelajaran yang saya upload. Itu merupakan materi kita dalam satu semester ini yang akan kita pelajari ya. Jadi pendidikan kewarganegaraan ini sebenarnya merupakan pelajaran yang sudah kalian dapatin dari kalian SD, SMP, SMA, bahkan sampai sekarang di perguruan tinggi masih saja belajar pendidikan kewarganegaraan gitu ya. Bahkan baru-baru ini ada keinginan daripada Kementerian Pertahanan untuk memasukkan kurikulum bela negara di perguruan tinggi. Ini sebagai political will daripada pemerintah ya, arah politik daripada pemerintah saat ini gitu ya. Sah-sah saja itu dilakukan gitu ya. Kenapa? Karena memang uh, arah politik pemerintah kita saat ini yang menginginkan hal itu terjadi ya. Tentunya ada banyak aspek yang mereka pertimbangkan. Nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya pasca UTS ya, kita akan mempelajari mengenai bela negara ini. Jadi ada banyak hal yang akan kita pelajari dalam perkuliahan pendidikan kewarganegaraan ini. Kita berbicara mengenai negara, kita berbicara mengenai
kewarganegaraan, ya, hak dan kewajiban warga negara, kemudian kita berbicara mengenai bela negara, kemudian kita berbicara mengenai demokrasi, Pancasila, dan kita juga akan berbicara mengenai anti korupsi, ya. Jadi saya mendesain sekitar 4 sampai 5 pertemuan dengan memasukkan materi anti korupsi di dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini. Kalian merupakan generasi yang kedua, ya, yang belajar mengenai pendidikan anti korupsi. Jadi sebelum-sebelumnya di mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dia tidak ada materi anti korupsi, tapi baru-baru ini, ya, belakangan ini KPK mencoba bekerja sama dengan perguruan-perguruan tinggi di Indonesia, ya, dan berbagai kementerian untuk mensosialisasikan nilai-nilai anti korupsi. Nanti kita belajar banyak mengenai itu, ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke pertemuan pertama yang kemarin, ya. Saya akan mengulas sedikit. Jadi pada dasarnya kalian sudah menjawab, ya. Kalian sudah memahami apa sih latar belakang dan tujuan kita belajar pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi, ya, atau di pendidikan tinggi ini, ya. Atau nanti seiring berjalannya waktu kalian akan menemukan jawaban itu, atau kita jawab bersama-sama, gitu ya. Nah, jadi para mahasiswa sekalian, ya, di era globalisasi ini, ya, Indonesia ini sebagai negara yang multikultural, ya, kemudian dia terdiri dari beragam pulau, ya. Kalian perhatikan, dia menjadi sebuah tempat di mana ideologi itu juga berkembang pesat, ya. Berbagai ideologi berusaha untuk hidup, ya, dan menguasai Indonesia ini. Jadi ada banyak sekali tantangan, baik itu tantangan yang dari luar, tantangan internal, tantangan dari luar, atau tantangan eksternal, dan kemudian tantangan internal atau tantangan dari dalam negara itu sendiri yang dihadapi oleh negara Indonesia. Tantangan internal itu apa saja? Bisa saja perilaku-perilaku kita sebagai warga negara, gitu ya, yang gemar saling menyalahkan, gitu ya, saling menyebar hoax dan segala macam yang bisa memicu-micu uh, perpecahan di antara kita sebagai anak bangsa. Nah, kalau dari tantangan eksternal, ya, ini bisa saja ada kepentingan-kepentingan dari negara-negara luar, ya, yang menginginkan Indonesia ini tidak menjadi negara yang hebat, gitu ya, atau ingin mencaplok Indonesia ini. Ada banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh negara ini, ya. Jika lemah, maka inilah yang akan terjadi. Kita akan terpecah belah satu sama lain, dan kita pernah mengalami itu pada eranya Belanda, ya, pada waktu itu. Kalau kalian buka sejarah, Indonesia itu pernah dipecah-pecah oleh pemerintah Belanda, ya. Namun jika kuat, ya, berbagai tantangan itu, baik itu tantangan internal ataupun tantangan eksternal, itu tidak akan mempengaruhi Indonesia. Jadi kita akan tetap menjadi sebuah negara yang kaya akan sumber daya, kaya akan keragaman, ya. Baik para mahasiswa sekalian, saya lanjutkan ke materi berikutnya, ya, yang akan kita bahas kali ini. Di slide-slide berikutnya ini, di slide nomor 9, 10, 11 sampai dengan 12, silahkan kalian baca sendiri. Ini mengenai tujuan daripada kita belajar pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Saya akan lanjut ke pertemuan berikutnya, yaitu mengenai materi identitas nasional, ya. Jadi para mahasiswa sekalian, ternyata sebuah negara itu sama saja seperti kita, ya, individu. Dia membutuhkan sebuah identitas. Kalau kita, identitas kita apa? Ya, kartu pengenal kita itu KTP, ya. Nah,
negara ini dia juga berinteraksi dengan negara-negara lain dalam tataran hubungan internasional, sehingga tentu harus ada sesuatu yang membuat dia bisa dikenal atau membedakan dia dengan negara-negara lainnya. Mari kita lihat, ya, apa sih itu identitas nasional? Kalau kalian perhatikan, ya, identitas itu secara harfiah di sini dia berarti ciri-ciri, ya, tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Jadi ini kayak ciri khas, ya, identitas itu. Jadi dia melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Kalau ini berkaitan dengan negara, dia melekat pada negara tersebut dan itu membedakannya dengan negara-negara yang lain. Ya. Kemudian apa sih nasional itu? Nasional itu adalah identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar. Ya. Dia diikat oleh kesamaan-kesamaan. Apakah itu kesamaan yang sifatnya fisik, ya, seperti budaya, agama, bahasa, ataupun yang sifatnya non fisik seperti kesamaan tujuan dan cita-cita. Jadi inilah yang menyatukan kita Indonesia, ada kesamaan cita-cita dan tujuan, ya. Kemudian kalau kita simpulkan, kawan-kawan sekalian, ya, identitas nasional itu kita artikan, ya, dia sebagai manifestasi daripada nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri khas. Dan dengan ciri khas yang tadi itulah suatu bangsa itu berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Pengertian ini menurut Kwenta Wibisono, ya. Jadi simpelnya para mahasiswa sekalian, ya, bisa kita bilang bahwa identitas nasional itu adalah ciri khas daripada sebuah bangsa, ya, atau ciri khas daripada sebuah negara yang dia membedakannya dengan bangsa atau negara-negara yang lain, ya. Jadi para mahasiswa sekalian, proses pembentukan identitas nasional itu dia memerlukan waktu yang lama, ya. Terutama kalau kita berbicara mengenai identitas kita Pancasila. Pancasila itu dia pergumulan intelektual itu lama sekali, ya. Kalian bisa saksikan bahkan sampai hari ini, ya, Pancasila itu masih mencoba diotak-atik oleh sekelompok orang, ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi identitas nasional itu ada yang sifatnya primer dan ada yang sifatnya sekunder. Jadi kawan-kawan sekalian, apa yang dimaksud identitas nasional yang sifatnya primer dan mana yang dimaksud identitas nasional yang sifatnya sekunder? Kalian perhatikan, identitas nasional yang sifatnya primer itu bisa juga kita bilang itu identitas ke suku bangsaan. Identitas itu bisa berupa agama, bisa berupa budaya, itu ya. Jadi mereka disatukan oleh kesamaan ras, ya, kesamaan suku, kesamaan agama, kesamaan adat, budaya, keturunan, itu ya, ataupun daerah-daerah asal. Inilah yang disebut identitas kesuku bangsaan atau cultural unity, ya. Jadi artinya apa? Identitas ini dia lahir bahkan sebelum negara itu ada. Ya, sebelum negara itu lahir, identitas ini sudah ada. Inilah yang disebut identitas primer. Berbeda dengan identitas sekunder, dia berdasarkan political unity, ya. Jadi identitas kebangsaan itu dia berdasarkan hal-hal yang sifatnya politis atau kesepakatan. Nah, artinya di sini apa? Artinya identitas itu dia lahir atau dia ada setelah negara itu lahir. Contohnya apa? Ya, contohnya bendera negara kita yaitu merah putih, ya. Itu kan sebelum Indonesia ada bendera merah putih itu belum ada, ya. Jadi kalian pasti ingat bahwa warna merah itu dia menandakan keberanian dan warna putih itu dia menandakan kesucian, ya. Di pasal berapa bendera merah putih itu diatur di dalam undang-undang dasar kita? Atau undang-undang dasar kita itu sudah diamandemen berapa kali? Ya. Jadi undang-undang dasar kita
Itu termasuk identitas nasional kita ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu sudah diamandemen sebanyak 4 kali. Ya. Kalian perhatikan, apa yang diamandemen pada periode pertama, kemudian amandemen kedua, amandemen ketiga, sampai dengan amandemen keempat, itu kalian harus pahami, ya, supaya pengetahuan kalian tentang sejarah itu utuh. Ya. Jadi ada banyak hal yang disepakati oleh para pendiri bangsa kita, ya, yang kemudian itu menjadi sebuah identitas nasional yang tentunya sifatnya sekunder. Seperti apa tadi? Bendera Indonesia adalah bendera merah putih sesuai dengan yang diatur di dalam pasal 35 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ya. Kemudian lagu kebangsaan kita apa? Lagu kebangsaan kita itu adalah Indonesia, Indonesia Raya, ya. Kapan sih lagu Indonesia Raya itu diciptakan? Pasti kalian ingat bahwa lagu Indonesia Raya itu diciptakan tahun 1924 oleh siapa? Ya, ini kalian harus ingat hal-hal yang sifatnya mendasar seperti ini. Kemudian kapan dia pertama kali dinyanyikan? Ya, lagu Indonesia Raya itu pertama kali dinyanyikan ya pada Kongres Sumpah Pemuda. Ya, Kongres Pemuda yaitu tanggal 28 Oktober tahun 1928. Ya. Kemudian di samping itu apa? Lagu kebangsaan kita. Yang tadi, ya. Lagu kebangsaan Indonesia Raya ya, di samping lagu kebangsaan Indonesia Raya itu ada lambang negara. Lambang negara apa? Garuda Pancasila. Kemudian bahasa persatuan kita apa? Bahasa Indonesia. Semboyan kita apa? Bhinneka Tunggal Ika. Dan berbagai macam identitas-identitas nasional yang lain ya. Yang kemudian yang tadi saya bilang identitas itu dia disepakati setelah negara itu lahir. Itulah yang disebut dengan identitas sekunder. Jadi ketika orang menyebut Bhinneka Tunggal Ika, ya dimanapun, di negara manapun di luar sana, maka kemudian dia akan mengingat Indonesia. Ketika orang menyanyikan Indonesia Raya, maka kemudian yang terbersit di benak orang di luar sana, ya, bahwa itu adalah identitasnya Indonesia. Ya. Ketika orang menunjuk Garuda Pancasila, maka kemudian orang-orang akan terbersit itu adalah identitasnya Indonesia sebagai sebuah negara. Ya. Jadi para mahasiswa sekalian, kalau di luar negeri, kapan sih bendera itu bisa berkibar? Hanya ada 2 kali kesempatan, hanya ada di dua kesempatan sebuah bendera bisa berkibar di negara lain. Ya. Saking luar biasanya. Yang pertama ketika kepala negara berkunjung di negara tersebut. Kepala negara dari sebuah negara. Ya, misalnya kepala negara Indonesia, ya presiden Indonesia berkunjung ke negara lain, baik itu Australia, Belanda atau apapun, maka dia akan berkibar bendera Indonesia itu. Yang kedua adalah ketika atlet-atlet kita ya menjuarai kejuaraan internasional. Ya, maka bendera Indonesia, bendera merah putih kita akan berkibar di tempat tersebut. Jadi para mahasiswa sekalian, hal-hal yang mendasar seperti ini harus dipahami dengan baik, gitu ya. Jadi sebenarnya juga kalau kalian mau lebih mendalami lagi mengenai identitas nasional ini, tentunya kita berbicara juga kalau kalian perhatikan di slide ya. Kapan sih istilah Indonesia itu muncul? Ya, istilah Indonesia itu ternyata dia pertama kali ya diperkenalkan oleh John Richardson Logan. Itu di tahun 1850. Kemudian dia kembali dipopulerkan oleh Adolf Bastian ya. Nah, berikutnya kata Indonesia itu kemudian dipergunakan oleh organisasi-organisasi ya, organisasi-organisasi pergerakan. Yang pertama mempergunakan itu adalah Indiste Partij ya, atau Partai Indonesia, dan kemudian berkembang dalam pergerakan-pergerakan nasional yang lain gitu ya. Jadi ada luas sekali sebenarnya yang bisa kita pelajari. Meskipun demikian, nanti ini menjadi PR kalian ya,
seperti yang saya bilang tadi, ada banyak hal yang harus kalian pelajari. Seperti Bhinneka Tunggal Ika itu di mana dia diatur, ya. Kemudian bendera itu tadi saya sudah beritahu kalian dia di pasal berapa. Bahasa persatuan kita, bahasa Indonesia itu dia diatur di pasal berapa di dalam Undang-Undang Dasar, ya. Para mahasiswa sekalian, jadi pada pertemuan kedua ini saya kira pembahasan mengenai identitas nasional ini tidak terlalu lama kita akan bahas. Meskipun demikian, semoga dengan pembahasan yang singkat ini, ya, ini bisa membuka wawasannya kalian. Dan kalaupun ada pertanyaan silahkan diajukan, ya. Setelah kalian mendengarkan video ini, ya, setelah kalian melihat slide-slide itu silahkan diajukan, ya. Silahkan kalian akses e-learning kalian dan kita akan memulai diskusi di sana, ya. Terima kasih atas kesempatan dan perhatian kalian. Stay safe gitu ya. Jadi apapun yang terjadi, musibah yang sedang melanda di negara kita ini, kita berharap semoga cepat berlalu dan semoga semangat kalian untuk menuntut ilmu tidak terpengaruh, ya, tidak melemah karena musibah-musibah seperti ini. Justru akan semakin membara, ya. Artinya inilah tantangan kita. Ya, kita belajar menggunakan sistem yang berbeda. Kalau biasanya melalui tatap muka kalian bisa langsung berinteraksi dengan dosen-dosen kalian, gitu ya. Kalian bisa melakukan tanya jawab secara langsung, kalian bisa tertawa, kalian bisa diskusi dan segala macam, gitu ya. Tapi pada hari ini kita belajar dengan cara yang berbeda, ya. Meskipun demikian, seperti saya bilang, akan ada di pertemuan ketiga kita akan mencoba melakukan perkuliahan secara tatap muka melalui aplikasi Zoom dan sebagainya, gitu ya. Nanti kita tentukan mana yang bisa kita gunakan untuk saya bisa mengukur kedalaman pengetahuan rekan-rekan semua, gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.